Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Miss and friends, I'm Tasha Putesari. Now I'm going to present about the mathematics problems examples based on Bloom's taxonomy in psychomotor domain. So in Bloom taxonomy in psychomotor domain there is 7 levels. For the first level or the lowest level is P1 about the perception, and the second level is P2 about readiness, and the next level is P3 about guide response, and the fourth is P4 about mechanical response, and the next level is P5 about complex overt response, and the next level is P6 about adaptation, and the last level or the highest level in Bloom's taxonomy in psychomotor domain is P7 is about creativity. So for the first level is P1 about perception. The example is in learning mathematics, the teacher shows the shapes of cubes and cones and then asks students to distinguish between flat side space and curved side space. Jadi untuk level pertama di Bloom taxonomy ranah psikomotor ini yaitu adalah level persepsi. Contohnya di sini adalah dalam pembelajaran matematika, guru menunjukkan bangun ruang kubus dan bangun ruang kerucut. Kemudian meminta murid untuk dapat membedakan mana di antara kedua bangun ruang tersebut yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. And then why this example is included in the first level, in the perception level, because perception is the ability to use sensory requirements or to direct motor activities, the use of the sense as a stimulus to select the search leading to the translation. And then the operational verb in this example is distinguish. Jadi alasan kenapa contoh ini termasuk ke dalam level pertama yaitu level persepsi, karena persepsi itu adalah kemampuan untuk menggunakan isyarat-isyarat sensoris atau indera untuk mengarahkan kegiatan motorik. Dan penggunaan alat indera sebagai rangsangan untuk menyeleksi isyarat menuju terjemahan atau tujuan yang dimaksud itu. Dimana tujuannya adalah dapat membedakan bangun ruang antara bangun ruang kubus dan kerucut tadi, yang mana termasuk ke dalam bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Dan kata kerja operasional yang terdapat di dalam contoh ini yaitu adalah membedakan. And the next level is about readiness. And the example is, before starting mathematics lesson the next day, students prepare themselves by learning about building shapes and trying to draw and answer questions about shapes. Jadi contoh pada level yang kedua ini yaitu adalah level kesiapan. Contohnya adalah sebelum memulai pembelajaran matematika di keesokan harinya, murid mempersiapkan diri dengan belajar mengenai bangun ruang serta mencoba menggambar dan menjawab soal-soal mengenai bangun ruang tersebut. And why this example is included in the second level or in the readiness level, because readiness is the ability to prepare oneself both mentally, psychically, and emotionally in the face of something. And the operational verb in this example is prepare. Jadi kenapa contoh tadi termasuk ke dalam level kedua yaitu adalah level kesiapan? Karena kesiapan di sini adalah kemampuan untuk mempersiapkan diri baik mental, fisik, dan emosi dalam menghadapi sesuatu. Jadi kesiapan di sini itu mencangkup kemampuan untuk menempatkan diri dalam keadaan akan memulai suatu rangkaian aktivitas. Dan untuk kata kerja operasional yang terdapat di dalam contoh ini adalah mempersiapkan. And the next level is about guide response. And the example of this level is, in learning mathematics, students follow the teacher's steps in drawing a rectangular prism well and easily. Jadi contoh dalam level ketiga ini yaitu tentang respon terbimbing.
di mana contohnya adalah dalam pembelajaran matematika, murid mengikuti langkah guru dalam menggambar bangun ruang prisma segi 5 dengan baik dan mudah. And why this example is included in the third level about guide response? Because guide response is the ability to make a move according to the example given. And the operational verb in this example is follow. Jadi alasan kenapa contoh ini termasuk ke dalam level ketiga, yaitu level respon terbimbing, karena respon terbimbing ini adalah kemampuan untuk melakukan suatu gerakan sesuai dengan contoh yang diberikan. Dan respon terbimbing ini merupakan tahap awal dalam mempelajari keterampilan yang kompleks. Termaksud juga di dalamnya terdapat imitasi dan gerakan mencoba-coba. Dan untuk kata kerja operasional yang terdapat di dalam contoh ini yaitu adalah mengikuti. And the next level, the third level about mechanical response, the example is in learning mathematics, students are able to speed up their steps in drawing geometry shapes without looking at the example taught by the teacher. Jadi contoh pada level keempat ini yaitu level respon mekanisme. Contohnya adalah dalam pembelajaran matematika, murid sudah dapat mempercepat langkah dalam menggambar bangun ruang tanpa melihat contoh yang diberikan oleh gurunya. Nah, the reason why this example is included in the third level in the mechanical response, because mechanical response is the ability to perform movement without pay attention again to the example given because have been trained sufficiently. And the operational verb in this example is speed up. Jadi alasan kenapa contoh ini termasuk ke dalam level keempat yaitu respon mekanisme, karena respon mekanisme adalah kemampuan melakukan gerakan tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan sebelumnya, karena sudah dilatih secukupnya. Dan respon mekanisme ini juga kemampuan membiasakan gerakan-gerakan yang telah dipelajari sehingga dapat dilakukan dengan meyakinkan dan cakap. Dan kata kerja operasional yang terdapat di dalam contoh ini yaitu adalah mempercepat. And the next level, the fifth level is complex overt response. And the example is when teacher gives practice question about the application of spatial structure in real life, such as calculating the volume of water in a tube in the form of a cuboid, and students are already proficient in sketching the problems presented quickly and accurately. Jadi contoh pada level kelima ini yaitu respon kompleks. Contohnya adalah saat guru memberikan latihan soal tentang penerapan bangun ruang di kehidupan nyata. Contohnya misalnya menghitung volume air yang ada di dalam sebuah bak berbentuk balok, dan siswa sudah mahir dalam mensketsakan masalah yang disampaikan dengan cepat dan tepat. And why this example is included in the fifth level, in the complex overt response level, because complex overt response is the ability to perform movements or a skill consisting of many stages with smooth, precise, and evasion. And the operational verb in this example is sketch. Jadi kenapa contoh tersebut termasuk ke dalam level kelima atau level respon kompleks? Karena respon kompleks adalah kemampuan melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri dari banyak tahap dengan lancar, tepat, dan efisien. Jadi kemahiran ini ditunjukkan dengan cepat, lancar, dan tepat tanpa ragu-ragu dan otomatis. Dan kata kerja operasional yang terdapat di dalam contoh ini yaitu adalah mensketsa. And the next level is about adaptation. The example is when the teacher gives a question to students about the volume of a frustum of a cone, so students have to modify a cone so that a frustum cone is
form according to the desired size. Jadi untuk level ke-6 yaitu tentang level adaptasi. Contohnya adalah ketika guru memberikan soal kepada murid mengenai volume dari kerucut terpancung, sehingga siswa harus memodifikasi sebuah kerucut agar terbentuk kerucut terpancung sesuai ukuran yang diinginkan. And then why this example is included in the 6th level or adaptation level, because adaptation is the ability to make change and adapt movement patterns or skills to requirements applicable spatial. And the operational verb in this example is modify. Jadi alasan kenapa contoh ini termasuk ke dalam level adaptasi, karena adaptasi adalah kemampuan untuk mengadakan perubahan dan menyesuaikan pola gerakan atau keterampilan dengan persyaratan khusus yang berlaku. Dan adaptasi itu juga meliputi keterampilan yang sudah berkembang sehingga dapat disesuaikan dengan berbagai situasi. Dan kata kerja operasional yang terdapat dalam contoh ini yaitu memodifikasi. And the next level is about creativity. This is the highest level in the P7 or 7 level. The example is when the teacher gives questions to students about the volume of a pyramid in a cube, students must be able to combine the formula between a cube and a pyramid to get the value of each component. Jadi contoh pada level yang tertinggi yaitu level kreativitas, yaitu ketika guru memberikan soal kepada murid mengenai volume limas yang berada di dalam sebuah kubus, maka murid harus dapat mengkombinasikan rumus antara kubus dan limas agar didapatkan nilai dari setiap komponennya. Dan why this example is included in the highest level in the creativity, because creativity is the ability to create new patterns on the basis of their own initiative that are adapted to certain situation or problems. And the operational verb in this example is combine. Jadi kenapa contoh tadi termasuk ke dalam level tertinggi atau level kreativitas? Karena kreativitas itu adalah kemampuan untuk melahirkan pola baru atas dasar inisiatif sendiri yang disesuaikan dengan situasi atau permasalahan tertentu. Dan kata kerja operasional yang terdapat dalam contoh ini adalah mengkombinasi. Okay, next, maybe that's all from me, and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.